Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Marilah kita senantiasa bersyukur atas limpahan rahmat dan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Nikmat iman, nikmat sehat, sehingga kita bisa dikumpulkan oleh Allah di majelis yang insya Allah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala serta dinaungi oleh para malaikat. Tak lupa sholawat serta salam tak henti-hentinya kita haturkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita tunggu syafaatnya di hari kiamat nanti. Semoga kita termasuk golongan umat yang mendapatkan syafaatnya kelak. Amin. Allahumma amin. Di saat hidup terasa berat, apakah teman-teman pernah berpikir bahwa apabila kita sedang diberi ujian, itu berarti Allah sayang kepada kita? Teman-teman sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang semoga selalu dijaga hatinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala agar selalu sikoh billah, agar selalu yakin dan percaya kepada Allah. Karena kelemahan kita itu berawal saat kita meragukan Allah. Dalam segala dinamika hidup, kita selalu butuh Allah. Kita butuh Allah ketika Allah kasih kita ujian. Bahkan kita tetap butuh Allah ketika Allah kasih kita nikmat. Kalau kita butuh Allah saat diuji, itu artinya agar kesabaran kita terjaga. Karena orang yang tidak ditemani atau dibersamai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika dia sedang diuji, maka dia akan mudah berkeluh kesah bahkan berputus asa. Kebersamaan Allah bersama dia saat dia diuji adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala menghibur hatinya. Allah Subhanahu wa Ta'ala menenangkan hatinya. Allah Subhanahu wa Ta'ala menghidupkan hatinya dengan nikmat iman. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Innamal mu'minun idza dzukirallah wajilat qulubuhum. Bukankah dengan mengingat Allah hati menjadi tenang? Dan orang yang beriman apabila diingatkan dengan disebut nama Allah, maka hatinya akan bergetar. Ini adalah bentuk Allah membersamai hambanya ketika dia dalam keadaan diuji. Allah menghiburnya dengan kalimat, alam yajidka yatimau fa'awa wa wajadaka dhallan fahada wa wajadaka ailan fa'aghna. Allah menghiburnya dengan kalimat, inna a'tainakal kautsar. Allah menghiburnya dengan kalimat, kalla saya'lamun. Ini adalah ketika Allah membersamai hambanya saat dia dalam keadaan diuji. Allah membersamai hamba juga ketika dia dalam keadaan diberi nikmat. Karena tanpa itu, maka seseorang akan jatuh justru kepada dosa-dosa karena dia mendapatkan banyak kenikmatan hidup. Kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menjaga dia saat dia diberi nikmat, maka nikmat itu justru menjadi jalan bagi dia untuk terjerumus kepada banyak dosa. Justru nikmat itulah yang menjadi penghalang bagi dia untuk mengingat Allah. Karena dia sibuk menikmati hidupnya, akhirnya dia terhalang dari mengingat Allah tepat waktu. Sibuk menikmati hidupnya, terhalang dari Allah untuk bangun tengah malam karena dia tidurnya terlalu larut. Mengapa teman-teman? Karena dia terlalu banyak yang harus dinikmati sebelum tidur. Dia bisa makan-makan, jalan-jalan, ngopi, ketemu teman, belanja untuk bisa menghabiskan nikmat Allah yang diberikan kepada dia. Sehingga tidurnya terlalu larut dan tidak bisa bangun untuk menghadap Allah, curhat kepada Allah. Hal yang selama ini dia lakukan justru ketika dia diuji oleh Allah.
Ketika dia sedang diberi ujian oleh Allah, sangat mudah bagi dia bangkit tengah malam untuk melaksanakan sholat sunnah, curhat, sujud panjang, menangis dalam doa. Ketika dikasih nikmat, curhatnya hilang, malamnya lelap, sampai juga subuhnya kelewat. Ini kalau Allah nggak membersamai seorang hamba ketika dia diberi nikmat, sehingga orang yang seperti itu, kalau dalam keadaan seperti ini, dengan terus-menerus dalam jangka waktu yang lama, maka dia akan terjebak dalam istidraj. Maka marilah teman-teman kita tingkatkan lagi iman kita. Ingatlah Allah di saat kita diberi nikmat yang banyak maupun nikmat yang sedikit. Jangan sampai dengan nikmat yang Allah berikan kepada kita menjadikan kita jauh kepada Allah, karena kita terlalu menikmati tanpa mengingat kepadanya. Tetaplah menjadi manusia yang selalu mengingat Allah, tidak hanya ketika sedang diuji, tetapi ketika kita sedang diberi nikmat, hendaknya kita tetap harus mengingat Allah. Pisau diasah di pagi hari, diberi di kebun untuk membabat. Berakhir sudah penyampaian saya ini, semoga bisa memberi manfaat. Ada kurang dan lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat dan membawa berkah kepada kita semua. Amin Allahumma amin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.